Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami dengan judul Keseimbangan Pasar Uang, Dinamika Permintaan dan Penawaran Uang, serta dampaknya terhadap suku bunga di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naili Safiratul sebagai visual, dengan rekan saya Triana Oktaviani sebagai editor, dan Auranisa Fania sebagai narasi, dan Ferica Dwi Gayatri sebagai presentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Jika pasar uang seimbang, aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. Namun, jika tidak seimbang, bisa terjadi gejolak suku bunga dan inflasi. Selanjutnya ada instrumen yang diperdagangkan antara lain. Yang pertama ada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Tujuannya untuk digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam rangka kebijakan moneter. Mekanisme dijual dengan sistem diskonto atau harga beli lebih rendah dari nilai nominal. Akses informasi, data suku bunga dan hasil lelang terbaru dapat dipantau melalui situs resmi Bank Indonesia. Yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU adalah surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk. Fungsinya, instrumen ini berfungsi untuk membantu perbankan dalam mengatasi masalah likuiditas harian. Jenisnya bisa berupa surat sanggup atau promes, atau surat wesel yang diterbitkan oleh bank atau nasabah bank. Yang ketiga, ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat buktinya dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Perbedaan dengan deposito biasa, nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat atau atas unjuk, sehingga mudah dicairkan oleh pemegang melalui pasar sekunder. Keuntungannya memberi fleksibilitas bagi investor yang membutuhkan likuiditas sebelum masa jatuh tempo berakhir. Layanannya, banyak bank besar seperti Bank Mandiri atau BCA menyediakan produk ini bagi nasabah institusi maupun individu. Fungsi utama pasar uang adalah satu, untuk menjaga likuiditas perekonomian. Yang kedua yaitu menyalurkan dana secara efisien. Yang ketiga mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia. Jika pasar uang seimbang, aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. Namun, jika tidak seimbang, bisa terjadi gejolak suku bunga dan inflasi. Fungsi utama pasar uang adalah satu, untuk menjaga likuiditas perekonomian. Yang kedua yaitu menyalurkan dana secara efisien. Yang ketiga mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia. Jika pasar uang seimbang, aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. Namun, jika tidak seimbang, bisa terjadi gejolak suku bunga dan inflasi. Untuk mengoptimalkan fungsi utama pasar uang adalah satu, untuk menjaga likuiditas perekonomian. Yang kedua yaitu menyalurkan dana secara efisien. Yang ketiga mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia. Jika pasar uang seimbang, aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. Namun, jika tidak seimbang, bisa terjadi gejolak suku bunga dan inflasi. Fungsi utama pasar uang adalah satu, untuk menjaga likuiditas perekonomian. Yang kedua yaitu menyalurkan dana secara efisien.
Permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai atau simpanan yang siap digunakan. Menurut John Maynard Keynes, ada 3 motif utama permintaan uang, yaitu 1. Motif transaksi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga untuk kondisi darurat. Yang ketiga, motif spekulasi yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Beberapa instrumen utama kebijakan moneter antara lain: 1. Tingkat diskonto. Yang kedua, giro wajib minimum. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Menurut teori klasik, peningkatan uang beredar akan meningkatkan harga atau inflasi. Sementara menurut Keynes, penambahan uang beredar akan menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan meningkatkan output nasional. Selanjutnya ada keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan. Pada titik ini, suku bunga berada pada kondisi yang stabil. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang antara lain: yang pertama, kebijakan moneter. Bank sentral bisa menambahkan atau mengurangi jumlah uang beredar melalui berbagai instrumen seperti mencetak uang, mengubah suku bunga acuan, atau operasi pasar terbuka. Ini langsung menggeser penawaran. Yang kedua, ada inflasi. Ketika harga-harga naik, daya beli uang menurun, masyarakat akan membutuhkan lebih banyak uang untuk transaksi yang sama, sehingga permintaan uang meningkat. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Ini sebenarnya variabel yang menyeimbangkan. Suku bunga tinggi membuat orang lebih suka menyimpan uang di bank, mengurangi permintaan uang tunai, sedangkan suku bunga rendah membuat orang lebih suka memegang uang tunai. Yang keempat, aktivitas ekonomi. Saat ekonomi tumbuh dan transaksi meningkat, orang membutuhkan lebih banyak uang untuk kegiatan sehari-hari, sehingga permintaan uang naik. Yang kelima, ada preferensi likuiditas. Keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai versus aset lain. Saat kondisi tidak pasti, orang cenderung memegang lebih banyak uang tunai sebagai jaga-jaga. Jika terjadi gangguan pada salah satu faktor tersebut, keseimbangan akan bergeser dan memicu perubahan suku bunga. Selanjutnya, dampak terhadap suku bunga dan ekonomi. Perubahan permintaan dan penawaran uang berdampak langsung pada suku bunga. Ketika permintaan uang naik, maka suku bunga naik. Bayangkan banyak orang ingin meminjam uang atau memegang uang tunai, tapi jumlah uang yang tersedia tetap. Ini menciptakan kelangkaan uang. Akibatnya, harga dari uang, yaitu suku bunga, akan naik. Contohnya seperti menjelang Lebaran, orang butuh banyak uang tunai untuk belanja dan mudik, sehingga permintaan uang meningkat dan suku bunga pinjaman cenderung naik. Ketika penawaran uang naik, maka suku bunga turun. Sebaliknya, jika bank sentral menambah jumlah uang beredar, misalnya melalui pelonggaran kebijakan moneter, uang menjadi lebih berlimpah. Dengan uang yang lebih banyak tersedia, bank-bank bersaing menawarkan pinjaman dengan suku bunga lebih rendah agar uang tersalurkan. Suku bunga yang tinggi dapat menekankan konsumsi dan investasi. Sebaliknya, suku bunga rendah mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi beresiko meningkatkan inflasi. Di Indonesia, Bank Indonesia menggunakan BI Rate untuk menjaga stabilitas ekonomi agar inflasi akan tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Studi kasus Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, fluktuasi suku bunga dan inflasi saling berkaitan erat. Kenaikan suku bunga sering digunakan untuk menekan inflasi, meskipun dalam jangka pendek dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, kebijakan moneter harus dilakukan secara berhati-hati, bertahap, dan terukur. Solusinya yaitu, Bank Indonesia perlu menerapkan kebijakan moneter bertahap dan terukur dengan menyesuaikan suku bunga secara berhati-hati untuk mengendalikan inflasi tanpa menekan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan kebijakan fiskal serta komunikasi kebijakan yang jelas agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Jadi kesimpulannya yaitu keseimbangan pasar uang memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Permintaan dan penawaran uang yang tidak seimbang dapat memicu inflasi, fluktuasi suku bunga, dan ketidakpastian ekonomi. Melalui kebijakan moneter yang tepat, Bank Indonesia berperan besar dalam menjaga keseimbangan tersebut agar perekonomian nasional tetap stabil dan berkelanjutan. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food,
dan harga barang akibat kebijakan atau administer price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua.